Assalamualaikum semuanya. Selamat bergabung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada tema C ini, kita belajar tentang teks eksplanasi. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya, siapkan buku paketnya ya. Sekarang silahkan dibuka buku paket kalian halaman 6. Nah, berikut akan Ibu jelaskan apa sih teks eksplanasi itu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan. Nah, sedangkan apa sih ciri-ciri teks eksplanasi itu? Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Nah, pernyataan umum itu adalah gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan deretan penjelasan atau eksplanasi itu merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Dan interpretasi itu berisi pandangan atau simpulan penulis bersifat opsional, boleh ada atau boleh juga tidak ada. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, ciri yang ketiga, fakta yang terkandung bersifat keilmuan, misalnya adalah sains. Nah, itu adalah ciri-ciri dan pengertian dari teks eksplanasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Nak ya. Nah, sekarang silahkan dibuka buku paket kalian halaman 4. Nah, pada halaman 4 itu terdapat bacaan yang berjudul Tokoh Penemu Arus Listrik. Nah, sekarang silahkan kalian baca teks tersebut dari mulai awal sampai terakhir. Nah, setelah kalian baca, kalian bisa perhatikan penjelasan Ibu. Kalian bisa lihat pada paragraf pertama itulah yang disebut penjelasan umum. Karena apa? Di situ dijelaskan atau isi dari paragraf pertama itu tentang biografi dari tokoh Michael Faraday yang bersifat umum ya. Kemudian yang kedua dan paragraf kedua, ketiga dan keempat itu disebut deretan penjelasan atau eksplanasi. Sedangkan paragraf kelima itu disebut interpretasi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari teks eksplanasi pada bacaan tokoh penemu arus listrik. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan latihan halaman 5, yaitu kalian diminta untuk melengkapi mind mapping ya atau peta pikiran tentang Michael Faraday seperti contoh berikut ya. Dilihat di buku kalian halaman 5 ya, yaitu melengkapi peta pikiran ya. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Baik, sekarang kita lanjut pada halaman 21. Pada halaman 21 terdapat teks yang berjudul Nikola Tesla. Nikola Tesla itu adalah penemu listrik. Nah, di sini bacaan ini juga termasuk salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, adapun bagian-bagiannya yaitu yang paragraf pertama seperti yang tadi disebut penjelasan umum ya, berisi tentang biografi dari tokoh Nikola Tesla. Kemudian paragraf 2, 3, dan 4 itu disebut deretan penjelasan atau eksplanasi. Kemudian paragraf yang kelima yaitu disebut interpretasi. Nah, setelah kalian membaca, nanti kalian silahkan dijawab pertanyaan yang ada di halaman 22. Nah, kalian bisa membaca dengan cermat. Setelah itu kalian jawab pertanyaan halaman 22 yang tentunya pasti jawaban tersebut ada pada teks yang tadi kalian baca, yaitu teks yang berjudul Nikola Tesla.
Sekarang kita lanjut halaman 23. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 23. Pada halaman 23 itu terdapat teks yang berjudul penemu lampu pijar. Siapa penemu lampu pijar? Ya, penemu lampu pijar itu adalah Thomas Alva Edison. Nah, pada kegiatan halaman 23 ini, yang pertama yaitu kalian diminta untuk membaca teks dengan cermat. Ya, dari mulai awal paragraf sampai di akhir paragraf. Nah, setelah kalian baca, kalian diminta untuk mencari kata-kata sulit atau kosakata sulit. Nah, setelah kalian menemukan kosakatanya tersebut, kalian bisa cari artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jika di rumah kalian tidak memiliki kamus bahasa Indonesia, kalian bisa mencari di Google ya. Nah, itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan di halaman 23. Semangat ya nak ya untuk mengerjakan latihan-latihannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Baik anak-anakku, silahkan dibuka buku kalian halaman 35. Pada halaman 35 itu terdapat teks yang berjudul Charles Goodyear. Siapakah Charles Goodyear itu? Charles Goodyear itu adalah tokoh yang menemukan ban yang bermerek Goodyear. Kemudian pada halaman 36 itu terdapat teks yang berjudul John Boyd Dunlop. Ya, itu adalah tokoh yang pertama kali menemukan ban yang bermerek Dunlop. Nah, kegiatan di halaman tersebut yaitu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca kedua teks tersebut dengan teliti. Kemudian setelah kalian membaca, kalian jawab pertanyaannya pada halaman 36. Nah, kemudian kalian temukan informasi terkait kedua tokoh tersebut yang terdapat pada halaman 37. Nah, semua tugas yang kalian kerjakan itu tidak perlu difoto dan tidak perlu dikirim ke Bu Gandes ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini Ibu akhiri atau cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelumnya marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.